Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok analisis dan perancangan berorientasi objek tentang UML website pemesanan catering Bu Yanti. Anggota kelompoknya ada Sultan Rafi dengan NP 452121065, lalu ada Deva Fozecema dengan NP 452121066, lalu saya Adil Rahmanda 452121067, lalu ada Ahmad Latansa Sajidan 452121072, lalu yang terakhir ada Iqbal Fadila 45212100073. Website pemesanan catering Bu Yanti. Tujuan kami membuat website pemesanan catering Bu Yanti ini yaitu untuk memudahkan Bu Yanti selaku pemilik catering untuk mengatur dan mengelola pesanan dari pelanggannya. Proses bisnis. Pelanggan catering Bu Yanti harus melakukan reservasi terlebih dahulu untuk menentukan berapa banyak pesanan yang akan dibuat dan pada tanggal tertentu. Kemudian Bu Yanti akan menentukan apakah sanggup atau tidak untuk menerima pesanan tersebut. Boleh slide kelima. Satu lagi. Oh ya. Jika Bu Yanti yang sebelumnya, jika Bu Yanti akan mencatat informasi detail dari pelanggan. Jika Bu Yanti tidak menyanggupi pesanan pada tanggal tersebut, maka pelanggan bisa memilih tanggal lain atau proses bisnis selesai. Bu Yanti memiliki batas waktu DP dalam melayani pesanan dalam jumlah banyak. Batas waktunya yaitu pelanggan harus membayar DP H-3 sebelum pesanan mulai dibuat oleh Bu Yanti. Dan setelah pesanan selesai dibuat serta diserahkan kepada pelanggan, maka pelanggan bisa membayar sisa pembayaran dan menerima bukti pembayaran pemesanannya. Dalam membuat pesanan catering, Bu Yanti membeli bahan baku masakannya di pasar. Bu Yanti memilih dan membeli sendiri bahan baku yang akan digunakan untuk menjaga kualitas makanan catering yang akan dibuat serta disajikan kepada pelanggannya. Ya, oke. Lalu di sini ada problem dan solusi. Di sini problem yang dimiliki pelanggan yaitu pelanggan yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak makanan rumahan. Lalu solusi yang diperoleh yaitu Catering Boyanti dapat menerima pesanan catering rumahan dengan menu makanan sehari-hari untuk pelanggan yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak, tetapi tetap ingin mengkonsumsi makanan rumahan. Oke, next. Lalu ada problem yang kedua, pelanggan yang sedang menyelenggarakan acara tertentu, tapi tidak sanggup untuk memasak menu makanan dalam jumlah yang banyak, maka di sini solusinya Catering Boyanti dapat menerima pesanan catering dalam jumlah banyak sesuai dengan menu yang pelanggan inginkan, dengan syarat pelanggan harus melakukan reservasi minimal 3 hari sebelum acara diselenggarakan. Oke, next. Lalu problem yang ketiga, Bu Yanti ingin menyalurkan hobinya, yaitu memasak dan mempunyai penghasilannya sendiri. Dan solusi yang di sini yaitu Bu Yanti membuka catering untuk menyalurkan hobi serta mendapatkan penghasilannya. Oke, ini untuk dokumentasinya. Oke, next. Nah, di sini terdapat use case dan aktor. Di sini terdapat dua aktor, yaitu pelanggan dan pemilik catering. Pelanggan di sini memiliki beberapa fungsi atau tugas. Yang pertama yaitu pelanggan daftar sebagai pelanggan baru, lalu login sebagai pelanggan. Yang ketiga, melihat menu. Yang keempat, membuat reservasi. Yang kelima, membatalkan reservasi. Dan yang keenam, melakukan pembayaran. Lalu di sini pemilik catering memiliki tugas yaitu yang pertama itu dapat melakukan login untuk pemilik catering tersebut. Lalu yang kedua, dapat melihat menu. Yang ketiga, dapat membatalkan reservasi. Yang keempat, dapat mengelola pesanan pelanggan. Dan yang kelima, mengelola menu catering. Lalu yang terakhir, menerima pembayaran. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, masuk ke tabel database. Di sini ada tabel pelanggan yang dikategorikan besar. Terdapat primary key, atribut primary key yaitu ID pelanggan, lalu diikuti dengan atribut nama, nomor telepon, dan alamat. Next.
Lalu berikutnya ada tabel menu yang kategorinya filter dengan primary key-nya ID menu dan menu. Lalu ada tabel pengiriman yang kategori master dengan atribut primary key-nya ID kirim dan atribut jenis. Next. Lalu ada tabel pemesanan yang berkategorikan transaksi dengan atribut primary key-nya yaitu ID order dan atribut foreign key-nya yaitu ID menu, ID pelanggan, ID kirim. Lalu atribut yang lain yaitu ada jumlah order, tanggal order, dan tanggal antar order. Next. Lalu yang berikutnya ada tabel pembayaran yang kategori transaksi dengan primary key-nya yaitu ID bayar dan foreign key-nya yaitu ID order, lalu atribut yang lainnya itu total. Next. Berikut ini merupakan ERD-nya. Di sini ada tabel pelanggan, pemesanan, menu, pembayaran, dan pengiriman. Dalam tabel pelanggan ini, dia mempunyai relasi one to many dengan tabel pemesanan. Lalu di tabel pemesanan, dia mempunyai relasi many to many dengan pembayaran. Berikutnya di tabel pemesanan juga memiliki relasi many to many dengan tabel menu. Lalu ada tabel menu yang mempunyai relasi many to many dengan tabel pengiriman. Next. Berikut ini merupakan notasi diagramnya. Di dalam tabel pelanggan itu ada pelanggan, set nama, set nomor telepon, set alamat, lalu get nama, get nomor telepon, dan get alamat. Pada tabel menu ada menu, set menu, dan get menu. Pada pengiriman ada tabel pengiriman ada pengiriman, set jenis, dan get jenis. Lalu pada tabel pemesanan ada tanggal order dan tanggal antar order. Lalu set pelanggan, set menu, get menu, set kirim, get kirim, set jumlah order, get jumlah order, set tanggal order, get tanggal order, dan set tanggal antar order dan get tanggal antar order. Lalu pada tabel pembayaran ada pembayaran yang berisi order dan total dengan set order, get order, dan set total dan get total. Slide berikutnya akan dibacakan oleh saya. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada sequence diagram, yaitu sequence diagram untuk daftar pelanggan baru, yang dimana pelanggan membuka halaman pendaftaran dan pada halaman pendaftaran akan menampilkan halaman pendaftaran. Lalu selanjutnya pelanggan akan menginput nama, nomor telepon, alamat, username, dan password. Dan setelah itu halaman pendaftaran akan menampilkan halaman input data. Lalu selanjutnya halaman pendaftaran akan beralih ke halaman login, yaitu menampilkan halaman login. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram yang dimana login pelanggan, dimana pelanggan akan membuka halaman login, lalu halaman login akan menampilkan halaman login, lalu selanjutnya pelanggan akan menginput username dan password, dan selanjutnya halaman login akan menampilkan halaman menu utama pada halaman menu. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram, yaitu login pemilik catering, yang dimana pemilik catering akan membuka halaman login pada halaman login, lalu pada halaman login akan menampilkan halaman login, lalu selanjutnya pemilik catering akan menginput username dan password, lalu selanjutnya halaman login akan menampilkan halaman menu utama pada halaman menu. Next. Lalu selanjutnya di sini ada sequence diagram untuk melihat menu, yang dimana pelanggan akan membuka halaman menu, lalu pada halaman menu akan menampilkan halaman menu, lalu selanjutnya pelanggan akan melihat menu. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram membuat reservasi, yang dimana pelanggan membuka halaman menu, lalu halaman menu akan menampilkan halaman menu kepada pelanggan, lalu selanjutnya pelanggan akan melihat menu pada halaman menu,
Lalu halaman menu akan memilih menu. Pada halaman reservasi akan menampilkan menu yang dipilih. Lalu selanjutnya akan membuat reservasi menu dan menghasilkan reservasi berhasil dibuat. Next. Lalu selanjutnya di sini ada sequence diagram untuk membatalkan reservasi, yang dimana pelanggan akan membuka halaman reservasi, lalu akan menghasilkan halaman reservasi, lalu selanjutnya melihat menu yang dipilih dan membatalkan reservasi menu. Next. Next. Lalu selanjutnya di sini ada sequence diagram mengelola pesanan, yang dimana pemilik catering akan membuka halaman reservasi, lalu halaman reservasi akan menampilkan halaman reservasi, lalu selanjutnya akan melihat reservasi pelanggan, lalu akan menampilkan reservasi pelanggan, lalu selanjutnya akan mengelola reservasi pelanggan, dan reservasi berhasil dikelola. Next. Lalu selanjutnya di sini ada sequence diagram pengelola menu catering, yang dimana pemilik catering akan membuka halaman menu, lalu selanjutnya akan menampilkan halaman menu, selanjutnya melihat menu, mengelola menu, dan menu berhasil dikelola. Next. Lalu selanjutnya di sini ada sequence diagram melakukan pembayaran, yang dimana pelanggan membuka halaman reservasi, lalu menampilkan halaman reservasi, lalu pelanggan melihat reservasi menu, membayar reservasi menu, lalu selanjutnya mengonfirmasi dari pemilik catering, lalu selanjutnya pembayaran reservasi berhasil, selanjutnya memproses reservasi. Next. Oke, ini selanjutnya ada untuk sequence diagram menerima pembayaran, yang dimana pemilik catering membuka halaman pembayaran, lalu selanjutnya menampilkan halaman pembayaran, lalu melihat pembayaran dan mengonfirmasi pembayaran dan memproses reservasi pesanan. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya pada activity diagram, yaitu pertama di login pelanggan. Terdapat aktornya yaitu pelanggan, ya, di mana pelanggan membuka halaman login, lalu sistem menampilkan login. Selanjutnya mengisi username dan password, lalu pelanggan klik login, lalu menampilkan halaman utama, lalu menampilkan halaman login. Selanjutnya pada login pelanggan, pelanggan membuka halaman login, lalu selanjutnya menampilkan halaman login, lalu pelanggan mengisi username dan password, lalu klik login, lalu selanjutnya menampilkan halaman utama. Selanjutnya pada login pemilik catering, di mana pemilik catering pertama membuka halaman login, selanjutnya sistem menampilkan halaman login, selanjutnya pemilik catering mengisi username dan passwordnya, lalu klik login, dan selanjutnya sistem akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya pada activity diagram melihat menu, pertama pelanggan memilih halaman utama, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman utama, selanjutnya pelanggan memilih halaman menu, lalu selanjutnya sistem akan menampilkan halaman menu. Selanjutnya pada activity diagram membuat reservasi, pelanggan pertama membuka halaman utama, lalu selanjutnya sistem menampilkan halaman utama, lalu selanjutnya pelanggan memilih halaman pesanan, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman pesanan, lalu selanjutnya memilih menu, lalu selanjutnya sistem akan menampilkan menu yang dipilih, lalu di sini jika sesuai akan lanjut ke membuat reservasi, dan terakhir sistem reservasi dibuat. Jika tidak sesuai akan balik lagi ke menampilkan halaman pesanan. Lalu selanjutnya pada membatalkan reservasi, pertama pelanggan akan membuka halaman utama, lalu selanjutnya menampilkan halaman utama, lalu pelanggan memilih halaman pesanan, lalu sistem akan menampilkan halaman pesanan, lalu selanjutnya pelanggan memilih menu, lalu selanjutnya menampilkan menu yang dipilih, lalu jika sesuai sih bisa, lalu selanjutnya reservasi dibatalkan, jika tidak langsung balik lagi ke menampilkan halaman pesanan. Lalu selanjutnya pada activity diagram mengelola pesanan pelanggan, pemilik catering pertama membuka halaman utama, lalu sistem akan menampilkan halaman utama, lalu pemilik catering membuka halaman
pesanan, lalu sistem akan menampilkan kan, lalu sistem akan pesanan berhasil dikelola. Selanjutnya pada mengelola menu catering, pertama pemilik catering akan membuka halaman utama, lalu selanjutnya sistem akan menampilkan halaman utama, selanjutnya pemilik catering membuka halaman menu, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman menu, selanjutnya pemilik catering mengelola menu catering, dan sistem akan menampilkan menu berhasil dikelola. Selanjutnya melakukan pembayaran. Selanjutnya pelanggan akan membuka halaman utama, lalu sistem akan menampilkan halaman utama, lalu selanjutnya pelanggan akan memilih halaman pembayaran, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman pembayaran, lalu selanjutnya pelanggan melihat pembayarannya, lalu jika sesuai akan lanjut ke melakukan pembayaran dan memproses pembayaran. Jika tidak sesuai akan balik lagi ke menampilkan halaman pembayaran. Selanjutnya di activity diagram menerima pembayaran, pemilik catering pertama membuka halaman utama, lalu selanjutnya sistem akan menampilkan halaman utama, lalu selanjutnya pemilik catering memilih halaman pembayaran, lalu selanjutnya sistem akan menampilkan halaman pembayaran, lalu pemilik catering mengkonfirmasi pembayaran, lalu selanjutnya sistem menampilkan pembayaran dikonfirmasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.